Bagaimana jadinya jika seorang ulama yang hafal ribuan kitab justru dibuat mati kutu oleh seorang pria berpakaian nyeleneh? Gempa Baghdad. Syekh Hamdan yang sombong merasa otaknya tak tertandingi hingga ia bertemu dengan sosok misterius yang mengajukan pertanyaan mustahil tentang titik tengah bumi dan jumlah bintang di langit. Inilah kisah Abu Nawas yang paling epik, sebuah duel logika tingkat tinggi yang dibalut penyamaran gila. Bukan dengan debat kusir, Abu Nawas menggunakan jurus out of the box untuk menampar ego sang ulama. Siapkah Anda melihat bagaimana kecerdikan jenaka meruntuhkan keangkuhan intelektual? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Bijak Abu Nawas. Mohon dukungannya untuk sedekah subscribe, like, dan komen, serta nyalakan loncengnya. Tolong tulis sholawat di kolom komentar, agar kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir. Saya doakan bagi setiap tangan yang menekan tombol subscribe hari ini, semoga Allah mudahkan segala urusannya, diluaskan pintu rezekinya, dan diberikan keberkahan dalam setiap langkahnya. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di Baghdad, permata dunia di abad pertengahan, pusat peradaban di mana ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan dijunjung lebih tinggi daripada harta benda. Disinilah para pemikir besar berkumpul, perpustakaan Baitul Hikmah berdiri gagah, dan diskusi tentang alam semesta bergema di setiap sudut kota. Namun di tengah gemerlap intelektual ini, seringkali muncul sisi gelap dari kepintaran manusia, yaitu kesombongan yang merasa diri paling benar dan merendahkan mereka yang dianggap awam. Hiruk-pikuk pasar bukan hanya tempat pertukaran barang, tetapi juga pertukaran gagasan. Rakyat jelata, pedagang, hingga pejabat istana sering berbaur di sini. Namun belakangan suasana hangat kota ini sedikit terusik. Bukan dari ancaman perang atau wabah penyakit, melainkan dari kehadiran seorang ulama pendatang baru yang memiliki lidah setajam pedang dan keangkuhan setinggi langit. Inilah Syekh Hamdan, seorang cendekiawan yang memang cerdas dan hafal ribuan kitab, namun hatinya tertutup oleh kabut kesombongan. Ia datang ke Baghdad bukan untuk membagi ilmu, melainkan untuk memamerkan betapa kerdilnya akal orang lain dibandingkan dirinya. Setiap hari ia menggelar majelis, bukan untuk mengajar, tapi untuk menantang siapa saja berdebat hanya demi kepuasan egonya sendiri. Banyak ulama muda dan pelajar yang menjadi korban mental. Mereka yang berniat bertanya baik-baik justru dipermalukan di depan umum dengan pertanyaan-pertanyaan menjebak yang tak masuk akal. Syekh Hamdan menikmati setiap detik saat lawan bicaranya terdiam 1000 bahasa, menganggap diamnya mereka adalah bukti kemenangan mutlak bagi dirinya. Kabar tentang ulama sombong ini menyebar cepat dari kedai kopi ke kedai kopi. Warga mulai resah. Mereka merindukan kebijaksanaan yang menyejukkan, bukan kepintaran yang membakar dan menghina. Agama dan ilmu seharusnya membuat padi semakin merunduk, namun bagi Syekh Hamdan, ilmu adalah tongkat pemukul bagi mereka yang ia anggap bodoh. Keresahan ini akhirnya sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Sang pemimpin yang bijaksana ini merasa terganggu. Ia tahu bahwa membiarkan kesombongan intelektual merajalela akan merusak tatanan sosial masyarakatnya. Namun Syekh Hamdan belum melanggar hukum negara apapun. Ia hanya melanggar etika kemanusiaan yang sulit diadili dengan pasal-pasal pidana. Baginda Khalifah menyadari bahwa kekerasan atau penangkapan bukanlah solusi. Melawan pemikiran harus dengan pemikiran. Melawan kata-kata harus dengan kata-kata. Jika Syekh Hamdan dipermalukan dengan kekerasan, ia akan menjadi martir. Ia harus dikalahkan di permainannya sendiri. Dan hanya ada satu orang di seluruh Baghdad yang memiliki kecerdikan gila untuk tugas ini. Di sudut kota yang jauh dari kemewahan, Abu Nawas sedang menikmati sore yang tenang. Sosok sufi yang sering dianggap gila namun berhati jernih ini belum tahu bahwa tugas negara sedang menantinya. Bagi Abu Nawas, hidup adalah panggung sandiwara di mana kita tidak boleh terlalu serius menanggapi dunia, apalagi menanggapi orang-orang yang gila hormat. Ketenangan itu pecah saat utusan istana tiba. Abu Nawas yang biasanya menghindari urusan birokrasi, kali ini mendengarkan dengan seksama. Bukan karena perintah khalifah semata, tapi karena mendengar adanya seseorang yang menggunakan ilmu agama untuk menyakiti hati orang kecil. Sesuatu yang sangat dibenci oleh Abu Nawas. Setelah mendengar detail tentang perilaku Syekh Hamdan yang hobi mempermalukan orang dengan pertanyaan-pertanyaan teologis yang rumit, sebuah senyum khas Abu Nawas mengembang di wajahnya.
Ia menyadari bahwa menghadapi orang seperti ini tidak bisa dengan dalil-dalil kitab biasa, karena Syekh Hamdan pasti sudah hafal semuanya. Ini butuh pendekatan out of the box. Abu Nawas merenung. Jika ia datang sebagai ulama, Syekh Hamdan akan defensif. Jika ia datang sebagai orang bodoh, ia akan diremehkan. Ia harus datang sebagai anomali, sesuatu yang membingungkan. Sebuah ide gila muncul. Ia akan menyamar menjadi sosok pengelana spiritual asing, menyerupai biksu atau pertapa dari timur jauh, untuk mengacaukan frekuensi berpikir sang syekh. Transformasi dimulai. Abu Nawas menanggalkan atribut kearabannya. Ia menanggah kain panjang yang dililitkan secara unik, membiarkan kepalanya terbuka tanpa sorban, sesuatu yang tabu bagi ulama masa itu, dan membawa tasbih kayu seukuran bola pingpong. Tujuannya adalah menciptakan disonansi kognitif, penampilan yang mengundang tawa sekaligus rasa penasaran. Namun, kostum saja tidak cukup. Abu Nawas harus mendalami peran. Ia berlatih menjadi sosok yang hening, berbicara dengan teka-teki, dan memiliki aura mistis yang dibuat-buat. Ia harus terlihat seperti orang yang baru saja turun dari Gunung Himalaya atau keluar dari gua pertapaan selama 100 tahun. Ini adalah method acting ala Baghdad. Saat matahari terbit, Abu Nawas melangkah keluar. Tetangga yang melihatnya ternganga. Apakah Abu Nawas sudah pindah agama? Atau ia sudah gila sungguhan kali ini? Abu Nawas tidak mempedulikan tatapan mereka. Ia berjalan dengan langkah tegap dan lambat, fokus pada misi utamanya, memberi pelajaran pada syekh sombong di alun-alun kota. Perjalanan menuju alun-alun menjadi tontonan tersendiri. Anak-anak kecil mengikutinya dari kejauhan. Para pedagang menghentikan tawar-menawar mereka. Aura misterius yang dibangun Abu Nawas berhasil. Ia bukan lagi Abu Nawas si penyair jenaka. Ia kini adalah sang pertapa asing yang tak tersentuh logika umum. Sementara itu di alun-alun, Syekh Hamdan sedang berada di puncak panggungnya. Ia baru saja selesai mematahkan argumen seorang pedagang yang mencoba bertanya soal zakat. Dengan nada tinggi, ia menantang siapa saja yang berani menguji kedalaman ilmunya. Ia merasa tak terkalahkan, laksana raja di lautan kebodohan manusia. Tiba-tiba gelombang kerumunan terbelah. Keheningan yang aneh menyelimuti alun-alun. Syekh Hamdan menghentikan pidatonya, matanya menyipit melihat sosok berwarna oranye yang mendekati tanpa rasa takut. Tidak ada rasa hormat, tidak ada ketakutan, hanya ketenangan yang mengganggu. Abu Nawas telah tiba di medan pertempuran. Melihat penampilan Abu Nawas yang nyeleneh, Syekh Hamdan tertawa meremehkan. Baginya ini hanyalah orang gila baru yang mencari perhatian. Siapa makhluk aneh ini, pikirnya. Kesombongannya membuat ia lengah. Ia tidak menyadari bahwa di balik kostum konyol itu tersimpan otak paling cemerlang di seluruh kekhalifahan. Tanpa mengucapkan salam basa-basi yang biasa dilakukan ulama, Abu Nawas langsung menunjuk sang syekh. Dengan suara berat yang dibuat-buat, ia menantang sang syekh untuk menjawab pertanyaan dari dunia lain. Syekh Hamdan yang pantang menolak tantangan, apalagi di depan umum, langsung menerima dengan angkuh. Ia yakin bisa melumat habis orang aneh ini dalam hitungan detik. Abu Nawas memulai serangannya. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah dan bertanya dengan lantang, "Wahai tuan yang mengaku paling tahu segalanya, jika kau memang berilmu, katakanlah padaku, di manakah titik tengah bumi yang sesungguhnya?" Pertanyaan yang terdengar sederhana, namun mustahil dijawab secara akurat tanpa teknologi satelit. Syekh Hamdan terdiam. Otaknya berputar cepat mencari referensi kitab geografi atau astronomi kuno. Tapi tidak ada satupun kitab yang menyebutkan koordinat pasti titik tengah bumi di alun-alun ini. Jika ia menunjuk tempat lain, ia harus membuktikannya. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Ia terjebak dalam logika spasial. Melihat sang syekh ragu, Abu Nawas langsung menyambar. "Titik tengah bumi adalah tepat di tempat tongkatku menancap ini," serunya. Logika Abu Nawas sederhana. Karena bumi itu bulat bola, maka setiap titik di permukaannya bisa diklaim sebagai titik tengah jika diukur dari cakrawala yang sama. Sebuah jawaban yang filosofis sekaligus konyol. "Jika Tuan tidak percaya," lanjut Abu Nawas, "silahkan Tuan ukur sendiri jarak dari tongkat ini ke ujung barat dan ke ujung timur bumi. Jika selisihnya barang 1 jengkal saja, maka saya mengaku kalah." Skakmat. Abu Nawas memberikan beban pembuktian yang mustahil kepada sang syekh. Siapa yang sanggup mengukur keliling bumi saat itu juga? Tawa meledak di alun-alun. Rakyat yang selama ini terintimidasi merasa terwakili. Mereka melihat betapa rapuhnya argumen sang syekh
di hadapan logika jalanan yang cerdas. Syekh Hamdan merasa wibawanya mulai runtuh. Ia harus membalas. Ia tidak boleh kalah pada ronde pertama ini. Dengan wajah merah padam, Syekh Hamdan berteriak, "Itu jawaban orang gila. Kau hanya bermain kata-kata. Berikan aku pertanyaan yang berdasarkan fakta dan angka, bukan filosofi kosong." Ia mencoba menarik perdebatan kembali ke ranah yang bisa ia kuasai, yaitu hafalan dan angka. Namun ia lupa, Abu Nawas adalah raja dari segala teka-teki. Abu Nawas mengangguk pelan, seolah menyetujui permintaan itu. "Baiklah," katanya, "jika Tuan menginginkan angka pasti. Pertanyaanku kedua, ada berapakah jumlah bintang yang ada di langit semesta ini? Sebutkan angka pastinya, jangan kurang satu pun." Sekali lagi, Syekh Hamdan mati kutu. Manusia mana yang bisa menghitung jumlah bintang? Ilmu perbintangan yang ia pelajari hanya tentang rasi dan navigasi, bukan sensus populasi bintang. Pertanyaan ini jelas jebakan, tapi ia sudah terlanjur meminta pertanyaan berbasis angka. Ia terjebak dalam permintaannya sendiri. Melihat sang syekh membisu, Abu Nawas menjawab sendiri pertanyaannya. Ia menarik seekor domba yang kebetulan dibawa oleh pedagang di dekat situ. "Jumlah bintang di langit," kata Abu Nawas, "sama persis dengan jumlah bulu yang ada di tubuh domba ini. Tidak lebih, tidak kurang." "Jika Tuan tidak percaya," lanjut Abu Nawas dengan nada polos yang menyebalkan, "silahkan Tuan hitung sendiri jumlah bulu domba ini satu persatu. Lalu nanti malam, Tuan hitung bintang di langit. Jika jumlahnya beda, silahkan potong leher saya." Lagi-lagi, beban pembuktian yang mustahil dilemparkan kembali ke wajah sang syekh. Syekh Hamdan merasa dunianya berputar. Ia yang biasanya mencecar orang, kini dicecar oleh logika absurd yang tak terbantahkan. Ia menyadari bahwa lawan di hadapannya ini bukanlah biksu atau pertapa biasa. Kecerdasan semacam ini, gaya bicara yang memutarbalikan fakta namun terasa benar, ia mulai curiga. Tak mau kalah telak, Syekh Hamdan mencoba serangan balik. "Cukup dengan teka-teki bodohmu, sekarang giliranku bertanya. Kau berpakaian seperti orang suci, tapi bicaramu seperti penipu. Jawab aku, manakah yang lebih utama, orang yang beribadah atau orang yang berilmu?" Pertanyaan klise yang ia yakin bisa ia debatkan sampai mati. Abu Nawas tersenyum. Kali ini tulus. "Orang yang berilmu lebih utama," jawabnya. Syekh Hamdan tersenyum puas, merasa menang. Namun Abu Nawas melanjutkan, "Tapi orang berilmu yang tahu diri bukan yang menggunakan ilmunya untuk merendahkan orang yang sedang beribadah. Karena iblis pun berilmu tinggi tentang surga dan neraka, tapi ia terusir karena kesombongannya." Jawaban itu bukan sekedar jawaban debat, itu adalah tamparan keras tepat di wajah nurani Syekh Hamdan. Abu Nawas menggunakan pertanyaan sang syekh untuk menelanjangi sifat buruk sang syekh sendiri di hadapan publik. Kerumunan terdiam, meresapi kedalaman makna kalimat tersebut. Suasana berubah dari komedi menjadi perenungan spiritual. Merasa pesannya sudah tersampaikan, Abu Nawas perlahan melucuti penyamarannya. Ia melepas kain oranye kusam itu, memperlihatkan jubah putih sederhana di baliknya. Ia membuang tongkat bengkok itu. Sosok biksu misterius itu lenyap, digantikan oleh sosok yang sangat dikenal dan dicintai seluruh warga Baghdad. Gemuruh suara membahana di alun-alun. "Abu Nawas! Itu Abu Nawas!" teriak mereka. Syekh Hamdan terbelalak tak percaya. Ia baru saja dikalahkan oleh penyair istana yang selama ini sering ia dengar namanya, namun ia remehkan sebagai badut. Ternyata, badut ini memiliki hikmah yang melampaui tumpukan kitab-kitabnya. Syekh Hamdan yang datang dengan kepala tegak menantang langit, kini turun dari podium dengan kepala tertunduk mencium bumi. Rasa malunya tak tertahankan. Bukan karena ia tidak bisa menjawab soal bulu domba, tapi karena ia sadar bahwa selama ini ia telah menjadi iblis berilmu yang disebutkan Abu Nawas tadi. Abu Nawas tidak merayakan kemenangannya dengan sorak-sorai berlebihan. Ia justru mendekati Syekh Hamdan dan membisikkan sesuatu. "Ilmu itu seperti air, Tuan. Ia selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah, hati yang tawadu, dan menjauhi tempat yang tinggi, hati yang sombong." Sebuah nasihat terakhir yang menutup duel intelektual hari itu. Dari jauhan, di balik tirai istana,
Khalifah Harun al-Rashid bersenyum. Masalah negara telah selesai tanpa pertumpahan darah, tanpa dekret resmi, dan tanpa penjara. Cukup dengan satu orang cerdik dan kostum bekas yang konyol. Baghdad kembali aman dari polusi kesombongan. Matahari mulai condong ke barat, menyiram kota Baghdad dengan cahaya keemasan. Kerumunan bubar dengan hati puas. Mereka membawa cerita yang akan diceritakan turun-temurun. Cerita tentang bagaimana akal sehat dan kerendahan hati berhasil menumbangkan arogansi intelektual yang kaku. Konon kabarnya, setelah kejadian itu, Syekh Hamdan berubah drastis. Ia menanggalkan jubah sutra mewahnya, tidak lagi naik ke podium tinggi, dan mulai mengajar mengeja pada anak-anak kecil dengan penuh kesabaran. Tamparan keras Abu Nawas telah membangunkannya dari tidur panjang kesombongan. Sementara Abu Nawas, sang pahlawan hari itu, kembali ke kehidupannya yang sunyi. Ia tidak meminta hadiah, tidak meminta jabatan. Baginya, melihat kebenaran tegak kembali adalah upah yang tak ternilai. Ia sadar, menjadi pintar itu mudah, tapi menjadi bijak dan tetap jenaka adalah seni kehidupan yang paling sulit. Kisah ini menjadi pengingat abadi bagi kita semua, bahwa setinggi apapun ilmu yang kita miliki, jika tidak dibarengi dengan adab dan kerendahan hati, kita tak ubahnya seperti menara yang miring, siap rubuh kapan saja. Kesombongan adalah hijab yang menghalangi cahaya kebenaran masuk ke dalam hati. Dan juga pelajaran tentang kecerdikan, bahwa menghadapi kekakuan dunia tidak melulu harus dengan kekerasan atau amarah. Terkadang humor, satir, dan cara berpikir yang tidak biasa, unkonvensional, justru lebih ampuh untuk meruntuhkan tembok kebebalan daripada ribuan pedang. Baghdad di masa lalu mungkin telah tiada, hancur oleh serbuan tentara Mongol berabad-abad kemudian. Namun ruh kebijaksanaan dari kisah-kisah seperti Abu Nawas tetap hidup, melintasi ruang dan waktu, mencerahkan generasi demi generasi di seluruh dunia Islam dan melupakannya. Demikianlah kisah Abu Nawas yang melakukan cosplay demi menyadarkan ulama sombong. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Jangan lupa untuk terus mencari ilmu, namun tetaplah memijak bumi. Sampai jumpa di kisah hikmah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.